Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 171 Tutor 14 Grup C. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan partograf beserta penulisannya. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza yang sedang berjaga di klinik pada pagi ini. Dengan Ibu siapa? Baik, Bu, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan partograf, di mana nanti saya akan mengisi data-data mengenai kehamilan Ibu, dan nanti itu data-datanya isinya mengenai kontraksi Ibu, lalu pembukaan, lalu beberapa pemeriksaan fisik yang akan menunjang pemeriksaan ini, dan nanti akan saya tulis di kertas ini ya, Bu. Kertas ini itu namanya kertas partograf ya, Bu. Fungsi dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui dan agar lebih memudahkan proses kelahiran nanti. Dan kalau misalnya ada gangguan atau apa-apa bisa ditindaklanjuti lebih cepat, Bu. Mungkin ketika melakukan pemeriksaan kali ini agak sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan pastinya tidak akan membahayakan ibu maupun janin. Apakah ibu bersedia? Baik, Bu. Apakah ibu mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sekarang bisa kita lakukan pemeriksaannya. Alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan partograf kali ini ada berbagai macam. Pertama ada selimut, ada meja pemeriksaan, stetoskop monoaural, tensimeter, stetoskop, bolpen, lalu kertas partograf, sabun, air mengalir, handuk yang bersih, dan yang terakhir adalah sarung tangan steril. Baik Ibu, punten, Ibu boleh membuka celana dalam Ibu dan kita langsung melakukan pemeriksaan. Ibu bisa berbaring di meja pemeriksaan. Jangan lupa untuk melakukan segala hal di dalam dunia medis pastinya harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO, menggunakan sabun maupun air mengalir, lalu mengeringkannya dengan handuk yang bersih, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan steril. Nah, pertama-tama kita mengisi identitas pasien berdasarkan informasi yang sudah kita dapat, meliputi nomor register, nama pasien yaitu Nyonya Rohati, umur 23 tahun, status GPA, G1P0A0, nomor puskesmas, tanggal pemeriksaan 12 Juni 2013, jam 1, alamat, ketuban pecah sejak jam berapa, dan mulus sejak jam berapa. Kalau di kasus ini, mulus sejak jamnya itu adalah jam 5. Pengukuran partograf dimulai saat bukaan serviks 4 cm, sehingga pada jam 4, cervix dilationnya kan masih 3 cm, sehingga tidak dimasukkan ke dalam data partograf. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tanda vital pasien. Pertama ada tekanan darah. Tekanan darah sendiri itu diukur tiap 4 jam sekali. Dan untuk simbolnya di dalam tabel partograf ini menggunakan panah dua arah, yang ke atas dan ke bawah. Kalau misalnya tanda panah ke atas itu menunjukkan tekanan darah sistolik, dan kalau misalnya untuk tanda panah ke bawah itu menunjukkan tekanan darah diastolik. Nanti tinggal disesuaikan dengan informasi yang kita dapat. Pada jam 17, tekanan darahnya 120/70, sehingga 120 tanda panah ke atas dan 70 ke tanda ke bawah gitu. Lalu karena diperiksanya 4 jam sekali, sehingga di sini data selanjutnya itu jam 9 gitu adanya. Tekanan darahnya sama 120/70, dan nanti tinggal ditarik garis gitu antara tanda panah ke atas maupun ke bawah seperti di gambar. Nah, selanjutnya kita mengukur tanda vital lainnya, yaitu denyut nadi. Untuk denyut nadi sendiri diukur tiap 30 menit sekali, dan nanti simbolnya itu menggunakan titik, lalu ditarik garis gitu, tiap titiknya menjadi solid line. Nah, ini disesuaikan lagi dengan informasi data yang kita dapat, yaitu jam 5, denyut nadinya 88 kali per menit, disesuaikan titiknya, bisa juga dibulatkan. Lalu jam setengah 6, denyut nadinya 80 kali per menit, disesuaikan kembali. Lalu jam 6, denyut nadinya 88 kali per menit, disesuaikan kembali. Lalu jam setengah 7 itu dia denyut nadinya 90 kali per menit, disesuaikan. Jam 7 denyut nadinya 97 kali per menit. Lalu jam setengah 8 itu 88 kali per menit. Lalu jam 8 88 kali per menit. Lalu setengah 9 80 kali per menit. Dan yang terakhir jam 9 88 kali per menit. Semuanya itu disesuaikan dengan data informasi yang kita temukan, lalu tiap titiknya itu diberi garis solid line.
Nah, tanda vital selanjutnya yang diukur yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh itu dia ada tabelnya sendiri ya, yang di bawah derajat Celcius. Lalu biasanya untuk pengukuran suhu sendiri itu diukur setiap 2 jam sekali, tetapi ini disesuaikan kembali dengan data yang ada. Kalau berdasarkan data yang ada, jam 5 temperaturnya 37 derajat Celcius dan jam 9 temperaturnya juga sama 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada pengukuran denyut jantung janin per menitnya, sama aja per kotaknya itu 30 menit. Nanti disesuaikan dengan informasi yang ada. Pada jam 5, denyut jantung janin pada pasien ini yaitu 134 kali per menit. Setengah 6, denyut jantung janinnya 144 kali per menit disesuaikan. Jam 6, denyut jantung janinnya adalah 144 kali per menit disesuaikan. Setengah 7, denyut jantung janinnya 140 kali per menit disesuaikan. Jam 7, denyut jantung janinnya 134 kali per menit disesuaikan. Jam setengah 8, denyut jantung janinnya 128 kali per menit disesuaikan. Jam 8, denyut jantung janin 128 kali per menit disesuaikan. Jam setengah 9, denyut jantung janin 128 kali per menit disesuaikan. Jam 9, denyut jantung janin 130 kali per menit. Nah, dari itu titik-titik tersebut kita hubungkan dengan solid line. Lalu normalnya itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kalau di bawah 100 berarti janinnya terkena bradikardi, kalau di atas 180 terkena takikardi. Nah, selanjutnya yang diperiksa itu adalah kontraksi pada uterine. Nah, ini tuh untuk mengobservasi frekuensi maupun durasi. Untuk frekuensinya sendiri, satu kotak itu dia 10 menit. Untuk durasinya sendiri, sebenarnya ada pattern-patternnya gitu ya. Kalau misalnya durasinya kurang dari 20 detik, nanti dia patternnya itu yang titik-titik. Sedangkan kalau misalnya 20-40 detik, yang patternnya itu yang miring-miring, garis miring. Dan kalau yang full black itu lebih dari 40 detik. Nah, nanti itu titiknya disesuaikan aja sama informasi yang kita punya. Nah, di sini itu jam 5, 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 20-40 detik. Sehingga nanti itu kita lihat yang jam 5, dia itu ada 4 kotak ke atas, dan satu kotak kan memang 10 menit. Dan durasinya 20-40 detik, sehingga menggunakan pattern yang garis miring. Lalu setengah 6 juga masih sama, durasinya 30 detik dan itu masih masuk ke dalam pattern yang garis miring. Lalu jam 6 terjadi peningkatan durasinya, tetapi frekuensinya masih sama, dia 4 kali dalam 10 menit tetapi durasinya meningkat 45 detik, dan itu tuh patternnya yang full black gitu. Di sini terjadi perubahan. Lalu setengah 7 sama seperti jam 6, dia itu 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik, sehingga 4 kotak ke atas, durasinya itu dia 45 detik, sehingga patternnya masih yang full black. Lalu jam 7, dia juga masih sama seperti yang jam setengah 7, 4 kotak dalam 10 menit, dan durasi 45 detik, sehingga masih full black. Setengah 8 juga masih sama, 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik, berarti patternnya masih full black, tetapi terjadi perubahan pada jam 8, dia itu 5 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik, berarti kotaknya itu ada 5, dan menitnya masih 10, dan durasinya 45 detik, sehingga patternnya masih yang full black. Setengah 9 masih sama, 5 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik, sehingga masih full black seperti jam sebelumnya. Lalu terjadi perubahan pada jam 9, dia 5 kali dalam 10 menit, tetapi durasinya itu lebih dari 45 detik, tetapi patternnya itu masih full black. Pada kolom waktu, jangan lupa untuk mengisi jam, dan satu kotak besar itu, dia itu 1 jam, sedangkan dalam satu kotak kecil itu dia 30 menit. Pada tabel ini, kita bisa mengukur 2 pengukuran. Pertama, pembukaan serviks dalam sentimeter beri tanda X. Lalu yang kedua, turunnya kepala beri tanda lingkaran. Nah, ini yang pertama, pengukuran pembukaan serviks. Normalnya 1 cm tiap 1 jam. Nah, ini pada jam 5, cervical dilation-nya adalah 5 cm. Lalu kita beri tanda X. Lalu selanjutnya pada jam 9, cervical dilation-nya 10 cm. Kita beri tanda X. Lalu tarik garis.
Nah, bukaan serviks ini sangat krusial sebagai penentu awal dari penentuan partograf sendiri, kan baru bisa dilakukan pengukuran partograf ketika bukaan serviksnya sudah 4 cm. Lalu nanti disesuaikan titik awalnya ini dengan garis yang waspada agar kita tahu apakah persalinannya bisa normal atau tidak. Kalau misalnya dari titik waspadanya itu ke kiri, garisnya itu masih aman. Kalau misalnya ke kanan, berarti terjadi delay labornya dan itu perlu ditindaklanjuti. Bukaan serviks sendiri 1-10 cm. Nah, selanjutnya ini ada fetal head descent atau turunnya kepala janin. Tandanya itu dia memakai tanda lingkaran ya. Kalau 5/5 berarti belum turun, sedangkan 0/5 sudah turun. Nah, ini jam 5, 3/5, nanti tandain di angka 3, dan jam 9, 1/5 ditandain di angka 1, lalu ditarik garis. Nah, selanjutnya ini ada cairan amnion, yang air ketuban. Nah, kalau misalnya berdasarkan data, pada jam 5, amnion membrane-nya masih intact, berarti I. Lalu kalau misalnya jam 9, di sini amnion membrane-nya negatif, with clear amniotic fluid, berarti C. Nah, dari air ketuban sendiri kita bisa mengetahui kondisi dari janin. Nah, tadi itu kan ada tanda-tandanya ya. Kalau misalnya I, intact, berarti masih ada membrane-nya. Kalau R, rupture, sudah rupture membrane-nya. Kalau C, clear. Kalau M, meconial. Dan kalau A itu dia absent. Dan kalau misalnya B, itu berarti blood. Nah, lalu ini ada penyusupan atau molase atau molding. Ini tuh nanti bisa kita ketahui dari data. Nah, kalau jam 5 katanya fetal head descent-nya itu ST-nya 0, sedangkan pada jam 9 itu tidak ada keterangan, sehingga mungkin 0 sepertinya ya. Nah, untuk molding sendiri, kalau misalnya 0, berarti tulang tengkorak terpisah dan sutura dapat teraba dengan mudah. Kalau misalnya plus 1, tulang bersentuhan satu dengan yang lain. Kalau plus 2, tulang bisa dipisah, tapi overlap. Sedangkan kalau misalnya plus 3, tulang sangat overlap, tidak bisa dipisah, sehingga itu dapat mengindikasikan bahwa panggulnya itu sangat sempit. Nah, selanjutnya itu meliputi urin, ada protein, aseton, maupun volume. Nah, pada jam 5, urination 100 ml, lalu pada setengah 9 itu 80 ml, dan pada jam 9 itu 100 ml. Itu tinggal ditulis aja di kotak-kotaknya. Karena tidak ada keterangan mengenai protein maupun aseton, sehingga dikosongkan. Nah, kalau misalnya diberikan oksilosin, itu ditulis aja berapa unit per liter, lalu berapa tetes per menit. Dan kalau misalnya diberikan obat maupun cairan IV, bisa ditulis jenis obat, dosis, maupun cara penggunaan obat tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, karena pasien sudah melahirkan pada jam setengah 10, sehingga kita akan membuat tarik panah vertikal atas bawah di tabel bagian kanan gitu ya. Dan di sini bayinya itu ternyata perempuan, sehingga kita tulis di situ jenis kelamin perempuan di yang kiri. Lalu yang di atas itu adalah berat badan per panjang badan gitu ya, 2.800 gram per panjang badan itu 48 cm. Nah, kalau yang bagian kanan yaitu berat plasenta per ukuran plasenta, panjang kali lebar, karena tidak ada informasinya maka kita kosongkan. Nah, yang bawah itu mengenai jahitan episiotomi, karena di sini tidak ada laceration pada vagina maupun episiotomi, sehingga 0/0. Nah, berdasarkan pemeriksaan maupun pengukuran dari partograf, pasien dapat melahirkan secara normal. Sekian pemeriksaan partograf dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.